Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu, CGP Angkatan 11 dari SDN 2 Raja Mandala Wetan, Bandung Barat. Saya akan memaparkan intisari modul 1.1, yaitu eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara memaparkan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan suatu usaha persiapan dan persediaan segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan dan kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara adalah satu kesatuan yang sangat erat kaitannya. Pendidikan merupakan pembentuk kebudayaan. Ki Hajar Dewantara juga memaparkan bahwa pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara mempunyai keyakinan bahwa untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang beradab, maka pendidikan merupakan kunci dari segala kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Pendidikan dapat dijadikan sebagai tempat atau sebuah wadah untuk berlatih menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan dalam diri setiap peserta didik yang kelak dapat diwariskan kepada penerusnya. Kemudian tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara menganalogikan peran kita selaku pendidik bagaikan seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak diibaratkan seperti sebuah bibit tumbuhan yang kita semai di area yang sudah tersedia. Dalam proses menuntun, anak-anak diberi kebebasan seluas-luasnya, namun peran kita sebagai pamong adalah untuk memberi tuntunan terhadap mereka agar mereka tidak kehilangan arah yang dapat membahayakan dirinya sendiri. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan terhadap mereka untuk menemukan sendiri kemerdekaannya dalam belajar. 2. Pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran dari filosofi Ki Hajar Dewantara yakni: pertama, memerdekakan dan berpusat kepada peserta didik. Yang kedua, mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang terakhir adalah pembangunan budi pekerti dan berfokus terhadap proses, bukan hasil. Perubahan budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, dan karya atau psikomotor. Berdasarkan ketiga elemen tersebut, maka pendidikan diharapkan mampu mengubah budi pekerti peserta didik menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. 3. Filosofi Ki Hajar Dewantara dapat terwujud jika: 1. Guru bersifat among sesuai dengan trilogi Ki Hajar Dewantara yakni ing ngarso sung tulodo, di depan memberikan teladan, ing madya bangun karsa, di tengah memberi semangat dan tuturi handayani. Yang kedua, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang ketiga adalah kemerdekaan dalam memilih metode pembelajaran serta evaluasi. Yang keempat, konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kelas yaitu: yang pertama, mengikuti perkembangan zaman dengan pemanfaatan iptek pada proses pembelajaran melalui berbagai aplikasi yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Selain itu juga harus terus memperbaharui segala yang tentunya bersifat dinamis sesuai dengan zaman. Yang kedua adalah mengikuti pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu bertindak sebagai among dengan memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi anak-anak untuk mengembangkan segala potensi yang ada dalam dirinya. Juga untuk menemukan secara mandiri berbagai sumber belajar seluas-luasnya untuk mengetahui atau menemukan pengetahuan baru, baik itu secara kelompok maupun secara individu. Nah, itu dia teman-teman pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.